emosi yang tidak stabil, posesif, dan berlebihannya. BPD memang seperti sistem alarm dalam otak yang terlalu sensitif. Segalanya terasa besar, meski sebenarnya sepele bagi orang lain. Fat, yang sedang galau, mencoba menghibur diri lewat mempelajari fikih. Dan lucunya, berhasil membuatnya tertawa lepas. Sementara itu, Akila kembali menjalani sesi konseling ke dokter kejiwaan untuk menangani kondisi mentalnya borderline personality disorder B. Good job, thank you, ucap sang dokter menyemangati. Siang itu, Akila agak gugup saat latihan pensi di bidang panahan. Maklum, Harry sedang menonton. Bidikan pertamanya meleset. Melihat itu, Harry sengaja mengajaknya ngobrol agar lebih santai, sambil pura-pura sibuk dengan laptopnya. Yang paling mengganjal bagi Akila sebenarnya adalah sikap Mama, Mayang yang terlalu welcome pada Harry dan William pagi tadi. Meski Harry hanya membalasnya dengan senyum, suasana hati Akila membaik. Buktinya, kali ini panahannya hampir tepat di tengah lingkaran. Akila bersorak gembira. Hebat, bakatmu udah kupendam lama, puji Harry. Setelah latihan panahan, Akila lanjut ke latihan menyanyi sambil bermain piano. Harry yang duduk memperhatikan hanya bisa tersenyum penuh kebanggaan. Gadis kecil pemberani itu telah tumbuh dewasa dengan bakat luar biasa. Kamu udah gede dan manis banget, gumam Harry dalam hati. Usai latihan, mereka duduk santai di taman. Akila ingin oversharing, menceritakan percakapannya dengan Raisa. Ia mengagumi keputusan Raisa untuk introspeksi diri setelah hubungannya dengan Mohan berantakan. Introspeksi itu bagus, selama nggak berubah jadi menyalahkan diri terus-menerus, komentar Harry. Ia memuji Akila yang mau mengambil sisi positif dari masalah. Namun, Harry mengingatkan introspeksi, jangan sampai mengubah jati diri demi menyenangkan pasangan. Kalau seseorang mengubah sifatnya hanya untuk cocok dengan orang lain, itu bukan cinta, itu paksaan. Hubungan seperti itu hanya akan saling menyakiti, bahkan tanpa disadari. Pasangan terbaik itu yang nerima kita apa adanya. Kalau ada yang begitu, itu jodoh, soulmate, ucap Harry menenangkan. Kata-kata Harry selalu menyejukkan bagi Akila. Ia tak pernah menghakimi, selalu mendorong Akila untuk tetap bangga jadi diri sendiri. Dan seperti biasa, Akila paling luluh dan nyaman jika berada di dekat orang yang tenang dan dewasa seperti Harry. Sayangnya, Akila belum menyadari gaya bicara Harry sangat mirip dengan Anon. Bahkan, nada suaranya pun menyatu dengan musik, lebih menyentuh dibanding sesi latihan mereka. Sementara itu, beralih ke Zara. Siang itu dia baru selesai latihan pensi bareng Vio. Selain balet, Zara juga tampil di bidang olah vokal. Diiringi permainan piano Vio, latihan mereka sukses, dan Vio pun pamit pulang. Tak lama, Giselle datang terlambat. Rupanya ia baru saja terlibat baku hantam bersama geng Rama melawan geng preman. Tapi kali ini, Zara tidak sempat meladeni Giselle. Ia harus bersiap untuk makan. Malam di rumah, mamanya, aku harus pakai baju ini. Kalau enggak, Mama pasti curiga dan marah, gumam Zara sambil menatap gaun di ranjang. Zara gelisah. Ia merasa bersalah pada Al karena telah memanfaatkan perasaannya. Namun ia sudah bertekad setelah bakti-bakti di tangan mamanya berhasil dihapus. Ia akan jujur dan minta maaf pada Semua ini demi menjaga rumah tangga orang tua Fat. Aku banyak utang budi sama Fat. Ini waktunya aku balas meski harus menyakiti diriku sendiri. Di tempat lain, Fata bertemu Rina, sekretaris Mama, di teras kafe. Ia menyerahkan CV Om Lian yang direkomendasikan
sebagai asisten bayangan. Setelah Rina pergi, seperti biasa, Vicky datang menghampiri. Kali ini, Fata tidak mengusirnya, bahkan mengizinkan Vicky duduk di sampingnya. Mungkin Fata butuh pengalihan dari pikirannya tentang Zara dan Al. Dan Vicky, dengan segala kerandomannya, sukses membuat Fata tertawa lepas. Kalau aku kamu bilang cumi, gimana dong? Canda. Vicky, Fata tidak menjawab, tapi ia terus tertawa. Vicky tahu, ini mungkin momen langka. Ia sadar, perubahan sikap Fata terjadi karena malam sebelumnya semua melihat Zara tiba-tiba dekat dengan Al. Kamu bisa bagi hati untuk aku dan Zara kan? Tanya Vicky. Iseng. Kalau laki-laki bisa nikahin 1 sampai 4, aku rela jadi yang keberapa aja. Fata hanya geleng-geleng, lalu memesan segelas kopi lagi. Vicky pun bahagia. Ia merasa ini seperti kencan pertama mereka. Malamnya, Harry mengantar Akila pulang naik taksi online. Seperti biasa, ia membukakan pintu dan berkata, "Kalau mau ngobrol lagi, tinggal telepon." Tawa Akila mengembang. "Doain gue ya, gue mau lanjut ke dokter sekarang. Semoga progres kesehatan mental gue makin baik." Sore itu, Akila diantar Mama Mayang ke sesi konseling. Dokter menanyakan tentang kejadian-kejadian akhir-akhir ini. "Hubungan saya berantakan. Saya terlalu reaktif," ujar Akila jujur. Memang, sejak lama Akila sudah didiagnosis mengidap BPD. Penderita BPD cenderung lebay merasa sangat sedih, marah, atau senang berlebihan atas hal yang biasa saja. BPD itu seperti sistem alarm emosi dalam otak yang terlalu sensitif. Hal-hal kecil terasa seperti ancaman besar. Jelas sang dokter. Akila menyadari itu. Ketakutannya sekarang, apakah kondisi mental ini akan membuat orang-orang menjauh? Dokter memberinya beberapa langkah penting mengenali tanda-tanda emosi. Belajar menunda reaksi dan membangun toleransi terhadap ketidakpastian. Tiba-tiba, Akila teringat ucapan Anan persis seperti yang dikatakan dokter. Masa iya Anan tahu gue BPD juga? Penutup episode sore itu menjadi salah satu momen paling bahagia bagi Nia, Dewi, sekretaris Jordan. Datang dengan mobil baru berhiaskan pita besar seperti yang sudah Nia perintahkan. Ia langsung menyuruh Dewi merekam dari saat ia keluar rumah dengan ekspresi terkejut hingga bergaya di depan mobil. Saat masuk ke dalam mobil, sudah ada catatan kecil dari Jordan. Dan seperti biasa, saya akan kasih bonus buat kamu.